Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsira Oktaviana dari S1 Manajemen A 2019. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai fungsi HRD. Yang pertama itu ada pengertian HRD. HRD merupakan bagian dari suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia atau SDM di perusahaan tersebut, meliputi perencanaan, seleksi atau perekrutan, pengembangan, manajemen kinerja, penentuan gaji, serta pembentukan hubungan kerja yang baik. Selanjutnya ada fungsi HRD. Secara garis besar, fungsi HRD dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Yang pertama itu ada fungsi internal HRD. Fungsi internal HRD terdiri dari perencanaan, perekrutan, orientasi, dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja, penentuan gaji, dan pembinaan hubungan kerja yang baik. Di samping itu, HRD juga bertugas mengadakan pelatihan bagi SDM di suatu perusahaan. Yang kedua, ada fungsi eksternal HRD. Fungsi eksternal HRD meliputi pemberian konseling di luar perusahaan bagi karyawan dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemauan dari karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada tugas-tugas HRD. Setiap HRD memiliki tugas khusus yang berbeda tergantung pada skala perusahaan, bidang apa yang dijalankan, jumlah sumber daya manusia, dan hal lain yang dibutuhkan perusahaan. Namun, secara umum, tugas HRD adalah melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses-proses berikut ini. Pertama itu ada melakukan seleksi pegawai atas sumber daya manusia. Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk ikut memajukan perusahaan tersebut. Unit HRD harus membuat dan menjalankan sistem seleksi karyawan baru yang bisa menjamin perusahaan mendapatkan sumber daya yang sesuai, meliputi persiapan, rekrutmen, dan seleksi. A. Tahap persiapan. Pada tahap ini, HRD harus memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal dari suatu perusahaan itu. Faktor internalnya meliputi sumber daya manusia yang dibutuhkan, struktur organisasi, dan yang lainnya. Faktor eksternal mencakup hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan sebagainya. B. Tahap rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari calon karyawan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di suatu perusahaan dengan melakukan analisis jabatan serta menjelaskan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan tersebut. C. Tahap seleksi. Tahap ini merupakan proses seleksi calon karyawan yang telah mengirimkan surat lamaran dengan memperhatikan CV, melakukan wawancara awal, psikotes, wawancara kerja, dan lainnya. Kedua, mengevaluasi dan membina sumber daya manusia. Tanggung jawab HRD tidak hanya menyeleksi karyawan baru, tetapi juga membina karyawan yang sudah ada. Termasuk pada level manajemen, pembinaan karyawan meliputi pengembangan kapasitas agar setiap sumber daya manusia yang dimiliki suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik serta memberikan kontribusi yang maksimal pada perusahaan tersebut. Evaluasi terhadap seluruh sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kualitas sumber daya manusia tetap terjaga. Jika ditemukan penurunan kinerja pada karyawan, HRD dapat melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Ketiga, memberikan kompensasi. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah gaji, upah, atau imbalan yang menjadi hak seorang karyawan karena telah memberikan kontribusi mereka kepada perusahaan. Unit HRD harus memastikan besaran kompensasi tersebut sesuai dengan kompetisi karyawan serta dibayarkan tepat waktu dan teratur. Dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas HRD adalah sebagai berikut. Yang pertama, merekrut karyawan baru sesuai posisi yang dibutuhkan suatu perusahaan, serta memberikan pelatihan untuk peningkatan kapasitas karyawan. Selanjutnya, memantau kinerja setiap karyawan dan melakukan pendistribusian gaji karyawan. Selanjutnya, melakukan survei karyawan dan pemeringkatan. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap keselamatan karyawan. Dan yang terakhir, membentuk tim saat perusahaan mengerjakan sebuah proyek. Sekian penjelasan saya mengenai fungsi HRD pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.